datang ke gereja. Saudara, mari kita awali ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Mari kita naikkan satu pujian. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya.
bersyukur Yesus, Allah yang telah menuntun kami. Haleluya, senantiasa menyertai kami. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Hormat kami naikkan bagimu Tuhan. Syukur kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami nikmati lawatan-Mu Yesus. Luar biasa. Haleluya, bersyukur. Syukur. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur, 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 syukur. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Bapa. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini, saat ini Yesus. Saat ini Yesus.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena satu tujuan kami datang di rumah-Mu yang kudus. Untuk memuji dan menyukakan hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam pimpinan-Mu. Dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kalau kami Tuhan datang bersama seluruh jemaat Ek Blessing di tempat ini dengan hati yang penuh dengan kerinduan, Engkau berkenan akan ibadah kami. Kami ingin menyukakan hati Tuhan. Kami ingin memujikan Tuhan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam pimpinan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amen. Saudara siap memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Saudara, bagi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara dan saya hidupnya tetap di dalam pimpinan. Dia akan menopang, dia akan menghiburkan, dan dia akan menguatkan kita untuk melangkah ke depan. Saudara, jangan khawatir, jangan takut, karena kita punya Allah yang maha besar. Haleluya.
Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia, Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis, 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 sungguh manis. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya Bapak Eldi Rudi. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapakku, Allahku, penciptaku, kami bersyukur karena kami punya Engkau, Bapa yang setia di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau menyediakan semua yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak hanya memelihara kami secara jasmani, lebih-lebih Engkau juga memelihara kami secara rohani. Kalau saat ini kami sebentar akan menerima firman-Mu Tuhan, biarlah kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu, boleh Tuhan kami terima. Dan kami Tuhan merindukan hal-hal ini Tuhan untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Tuhan urapi Bapak Eldi Rudi yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami jemaat Egg Blessing. Bila urapan-Mu Tuhan turun kepada Bapak Eldi Rudi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kami silakan Pak Ed. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang bisa bertemu lagi dengan beberapa orang tua yang saya kenal atau para senior dan terutama Bapak Ibu Gembala. Beliau ini guru sekolah minggu saya, pembina remaja saya waktu di sulung sekolahan. Ya. Ingat sekali kalau Ko Joni mau ngajar di remaja itu kita nunggu di belakang ya Ko Joni ya, di dapur ya, dekat dapur ya, naik ke lantai 2. Dan sebelum Ko Joni ngajar di remaja biasanya kami habiskan air minum yang di waskomnya Bu Tum itu ya. Ya, itu air minumnya dikuras. Karena apa? Selesai kebaktian umum ke remaja masih jeda. Jadi kami main di kelas belakang itu ya. Ngelak karena orang Jawa ya. Ya, saya dan istri datang. Mungkin tidak semua Bapak Ibu kenal ya, karena mungkin ada sebagian kecil baru ya. Bagi yang sudah kenal saya, di belakang ada Ibu Erna dan Pak Roni. Ya, teman lama ya, teman lama baru ketemu. Mungkin Bapak Ibu yang kenal saya, lihat loh kok kurus ya? Iya, saya 9 tahun yang lalu operasi bypass jantung. Sebelum operasi itu berat badan saya 74 Bapak Ibu.
Lalu dalam pergumulan ya, terus proses operasi turun kurang lebih 10 kilo, 64. Nah setelah operasi rupanya dipesanin dokter harus jaga makan dan lain sebagainya, turun lagi jadi 62. Ya, nah, ini beberapa bulan ini turun lagi 2 kilo, jadi berat badan saya sekarang lumayan langsing saudara ya, 59, 58, 59 gitu ya. Nah papa mama saya ini ada yang panggil engkong ya, yang anak-anak muda ada yang panggil om, ada Pak Ian ya. Papa mama saya ini terus memantau makan, jangan terlalu diet dan lain sebagainya ya. Ya karena memang lambungnya sudah ngepres kayaknya ya, udah biasa makan gak bisa terlalu banyak. Nah saya kenalkan ini istri saya, ini anak papa mama Yan Iskandar ini ya. Bukan saya saya anak menantu tetapi anak ya, cuman anak aslinya ini gitu loh. Silakan Yeni berdiri, ya mungkin tidak semua kenal ya. Nah. Oh disuruh buka masker loh ya. Saya kalau buka masker nanti angel noto lagi ya. Dan saya takut saudara kaget soalnya saya brengosen. Baik itu aja perkenalannya, kita akan berdoa untuk sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan hadir di sini. Kalau kami percaya Tuhan bisa berbicara, maka melalui hamba-Mu juga Engkau berbicara buat kami pada hari ini. Kami buka hati kami bagaikan bejana yang siap diisi penuh dengan air sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus dalam urapan Roh Kudus, kami semua sambut dan jadi pelaku firman. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, Ko Joni dan Cik Debi, saya panggil Ko Joni ya. Jadi Cik nom terus, kayaknya panggil Bapak itu rodok tuwek gitu ya. Panggil Ko Joni dan Cik Debi aja. Baik, Bapak Ibu saya akan sharingkan firman Tuhan dengan judul Fondasi Iman yang Teguh. Jadi untuk punya iman yang teguh itu harus bikin fondasi. Dan fondasinya harus genah. Rumah ini kalau mau tahan gempa, sampai 7, sekian skala Richter harus pastikan fondasinya dulu, bukan hanya struktur. Kalau struktur berdiri tanpa fondasi itu juga bahaya. Nah jemaat kami sudah hampir sudah 1 tahun lebih ini, dia robohkan rumahnya. Dia baru sadar setelah tinggal di rumah itu bertahun-tahun, dia baru sadar ketika banjir masuk ke rumahnya dan sedikit menggerus halamannya, dia baru sadar rumahnya itu berdiri di atas struktur tanpa fondasi loh, ya kok aneh. Akhirnya rumah itu dirobohkan, dibangun ulang. Walaupun rumah itu 2 tingkat. Ya bagus sudah. Waktu dia beli dia enggak periksa. Ya akhirnya dia bongkar. Sekarang dia nunut di rumah saudara sepupunya sambil rumahnya itu dibangun ulang. Nah itu bahayanya kalau kita ini punya bangunan rohani tapi tanpa fondasi. Kalaupun punya fondasi, tapi fondasinya tidak memenuhi syarat. Jadi nggak sembarangan. Ada orang yang bikin fondasi itu bukan pakai slope dicor, pakai batako disusun gitu loh. Ya, lalu di bawahnya slope itu bukan pakai batu kali yang hitam, pakai batu kapur gitu ya. Nah itu ada fondasi, tapi tidak memenuhi syarat dan tidak menjamin kekuatannya. Saya dan saudara harus punya iman yang teguh, tapi dimulai dengan tahu fondasinya itu seperti apa. Dan bagaimana cara membuat fondasi iman yang teguh. Bapak Ibu sekalian, walaupun sulit kita harus tetap melejit sebagai anak Tuhan. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, walaupun hidup ini penuh dengan topan, kita harus tetap beriman bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah mengurangi aktivitasnya beribadah, mengurangi aktivitasnya pelayanan. Bukan karena pandemi, tetapi mulai jauh dari Tuhan. Karena badai menimpa kehidupannya. Dari awal alasan sibuk, dari awal alasan ada kerjaan, mulai mengurangi aktivitas pelayanan dan ibadah. Ternyata bukan karena kesibukannya, tapi karena mulai tidak tahan menghadapi badai kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang tidak boleh bimbang. Ya, walaupun hidup ini belum mapan, enggak apa-apa. Karena tidak semua orang yang mapan itu hidupnya kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar
Bagaimana kita memiliki dan membangun fondasi iman yang teguh dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita baca nats utama Daniel pasal 3. Ayat 13 sampai dengan 18 karena panjang pembacaannya. Saya akan baca dengan kecepatan yang tinggi, dengan high speed. Lalu saya akan cepat uraikan untuk kita semuanya. Daniel pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Allah. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Apa kata raja? Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, kata raja, jikalau kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, diancam, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ini ujian iman tambahan. Dewa manakah? Ya, istilah yang lebih rohani. Tuhan mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kata Nebukadnezar dengan angkuhnya. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan fokus pada ayat 16, 17, dan 18. Ya, kita nanti akan fokus pada ayat 16, 17, dan 18. Apa yang Tuhan akan singkapkan buat kita pagi ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aspek dalam upaya kita membangun fondasi iman, supaya iman kita menjadi iman yang teguh di masa yang sukar, di masa yang penuh dengan tantangan, bahkan di masa yang tidak ada satu orang pun tahu kepastian masa depan, kecuali iman di dalam Tuhan Yesus yang menopang kita. Bapak Ibu sekalian, ketika saya dan istri menikah, 4 tahun kami jaga karena kondisi kesehatan, belum punya anak. Tapi sebelum punya anak, Tuhan sudah bicara bahwa masa depan anak-anakmu, susu anakmu, sampai Tuhan tuh bicara detail. Uang kebutuhan sekolah anakmu, aku akan cukupi. Saya tidak tahu masa depan itu. Waktu itu kami baru pindah menjadi gembala di kota Denpasar tahun 92 akhir. Jadi sudah jalan 30 tahun. 30 tahun yang lalu Tuhan bicara seperti itu. Sebelum kami memiliki anak-anak dan terbukti anak-anak dipelihara Tuhan, kebutuhan mereka Tuhan sediakan dengan cara ajaib. Bukan karena kami ini berlebihan, tetapi Tuhan sudah berjanji. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang tahu masa depan secara pasti kecuali percaya di dalam Tuhan. Maka dari itu kita perlu punya fondasi. Ya, iman. Fondasi iman yang harus kuat supaya iman kita juga kuat. Saudara, banyak loh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu sudah tinggalkan Tuhan, cuman tidak terekspos saja. Kami di kalangan hamba-hamba Tuhan ngeri-ngeri. Ini nanti saya pulang dari pulang dari Surabaya, saya akan panggil istri seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang. Saya ketua wilayah Bali NTB untuk gereja Bethel. Saya akan panggil karena dia mengadu kepada saya bahwa suaminya ada indikasi selingkuh. Coba. Masih aktif menggembalakan suaminya. Dan sekarang ini dia pergi ke luar rumah, dia kos. Dan tidak tinggal satu rumah dengan suaminya, tapi dia tetap datang ibadah, mensupport pelayanan suaminya. Ini persoalan. Dan itu baru satu di antara ribuan persoalan iman yang tidak teguh. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aspek. Aspek yang pertama,
atau hal yang pertama yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya miliki supaya iman kita itu berdiri di atas fondasi yang teguh, supaya fondasi iman kita itu kuat, bukan hanya kuat, benar-benar kuat. Yang pertama, kita harus punya fondasi yang pertama, beriman bahwa Allah sanggup menolong. Ketika saudara dan saya menghadapi seperti ancaman Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam, akan masuk ke dalam dapur perapian yang menyalanya sudah dinyalakan lebih panas 7 kali lipat. Itu ancaman nyawa, habis hidup ini. Ketika Anda, Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah yang rasanya akan menghancurkan masa depan. Rasanya akan mengambrukkan semua cita-cita. Rasanya akan melenyapkan semua harapan. Rasanya akan menghapus semua impian. Rasanya tulang-tulang ini lemah. Supaya saudara tidak menjadi seperti itu, maka saudara harus punya fondasi yang pertama, yaitu beriman bahwa Allah sanggup menolong. Perhatikan ayat 17. Setelah diancam oleh Sadrak, Mesak, oleh Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab gini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, berhenti di situ. Kita baca frase ini dulu. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jadi yang pertama Bapak Ibu, dari frase ini, dari bagian daripada ayat 17 ini, kita menemukan satu rahasia yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa itu? Mereka percaya Allah sanggup menolong. Saya dan saudara harus perkatakan sesering mungkin. Saudara dan saya harus bicara kepada diri kita sendiri. Saudara harus bicara kepada jiwa kita. Hei jiwaku, percayalah Tuhan. Rudi, percayalah Tuhan. Yeni, percayalah Tuhan sanggup menolong. Saudara katakan kepada yang lain, kepada suami, kepada istri yang sedang gelisah bimbang, kepada anak, menantu, cucu. Percaya Tuhan Yesus sanggup menolong. Ini adalah rahasia pertama, ini adalah aspek pertama. Untuk saudara dan saya bisa punya fondasi iman yang teguh. Kalau kita sudah nggak percaya Tuhan sanggup menolong, apalagi orang-orang di luar sana. Kalau kita sudah nggak percaya Tuhan sanggup menolong, ibadah dan pelayanan kita cuman formalitas belaka. Maka saudara sadari, miliki ini satu kebenaran teguh bahwa Allah kita sanggup menolong. Ada satu kalimat yang paling tepat yang sering kita ucapkan dan ayat firman Tuhan sering tulis, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena Dia sanggup menolong. Kesanggupan Allah menolong kita ini Bapak Ibu akan nyata ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Kesanggupan Allah menolong ini akan nyata ketika kita betul-betul melekat kepada Tuhan. Bukan hanya memperkatakan, bukan hanya mempercayai, tetapi menghidupi kesanggupan Allah menolong itu dalam praktek hidup sehari-hari. Yang kedua, aspek yang kedua atau fondasi iman yang kedua, beriman bahwa Allah bersedia menolong. Yang pertama apa? Sanggup menolong. Yang kedua, bersedia menolong. Ada pada ayat yang ke-17 juga. Saya baca mulai awal. Jika Allah kami yang sanggup, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ini fondasi yang pertama, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Yang kedua, Sadrak, Mesak, Abednego, dia percaya Tuhan itu bersedia menolong. Bapak Ibu sekalian, bersedia menolong dengan sanggup menolong, dua aspek berbeda. Mari camkan baik-baik. Sifat manusia sanggup menolong, tapi tak bersedia menolong. Yang kedua, ingin menolong, tapi tak sanggup menolong. Nah, jelas tidak? Contoh, misalnya saya melihat seseorang jatuh di kolam renang.
Hati saya terpanggil ingin menolong. Tapi saya tidak sanggup. Kenapa? Saya harus iso renang. Ya mati loro-loro lah. Terus mati si jahil. Tidak bisa saya nolong. Saya ingin menolong. Tapi tidak sanggup menolong. Ada orang lihat orang lain kesusahan. Dia itu sangat bisa nolong. Tapi hatinya tidak bersedia menolong. Tuhan kita, dia bukan hanya sanggup, tapi bersedia. Dia bukan hanya bersedia, tapi sanggup. Mari Bapak Ibu taruh di sini. Allahku sanggup dan bersedia menolong. Allahku tidak tinggal diam ketika aku menghadapi kesusahan. Allahku tidak akan tinggal diam ketika aku dalam pergumulan. Karena Allahku, Allah yang bersedia menolong. Tapi juga mampu menolong. Tiada yang mustahil baginya. Dia bukan hanya sanggup, tapi dia bersedia menolong. Dia bukan hanya berkata, mau menolong. Dia sanggup tolong kita. Dia bukan hanya sanggup, kita percaya dia sanggup. Tapi kita juga percaya dia pasti mau menolong. Ini dua fondasi. Yang ketiga. Bapak Ibu sekalian. Beriman bahwa Allah berdaulat menolong. Nah, pada aspek ketiga ini saya akan uraikan agak sedikit panjang. Karena aspek yang ketiga ini jarang dibahas di mimbar gereja. Dua aspek pertama, sanggup menolong, bersedia menolong. Kita sering dengar khotbah itu. Kita sering baca ayat-ayat itu. Kita sering terima renungan-renungan harian. Bahwa Allah sanggup menolong, Allah maha kuasa, dengar kesaksian dan lain sebagainya. Tapi aspek yang ketiga ini penting. Yaitu beriman bahwa Allah berdaulat menolong. Mari kita lihat ayat 18. Tetapi, nah ini ada kata tetapi. Dalam bahasa orang Surabaya masih ya. Babano gitu ya. Walaupun seandainya meskipun tidak apa? Tidak ditolong, tidak menolong. Gitu ya. Masih Tuanku tahu, harus tahu. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini fondasi yang ketiga ini paling penting Bapak Ibu. Orang Kristen itu suka ngatur Tuhan. Coba lek sembayang rungokno ta. Oh nyanyinya wis kentoro. Kalau lain ditolong. Lanjut no. Iku kan lagu Iriati iku. Iku wong Iriati kan nyanyi kok ngono. Ya toh? Tuhan, kalau engkau menolong ibu itu dengan cara ajaib, engkau juga pasti tolong saya. Iku kan ngajari Tuhan ya. Nek doanya Bapak Ibu saya kayak begitu, sorry to say, maaf ya. Anda tidak punya fondasi yang ketiga. Dan belum kuat. Yesus Tuhan kita di Taman Getsemani. Bapak, sambil ketakutan dah Alkitab bilang. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Lalu Tuhan goyang-goyang batu. Oh haleluya, ambil bahasa roh, huruk. Enggak, gatik maksud Tuhan. Namun bukan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Itu pelajaran penting bahwa Tuhan Yesus pun memiliki pemahaman bahwa Bapaknya berdaulat menolong. Berdaulat menolong ini Bapak Ibu jangan membuat kita takut. Karena namanya kedaulatan itu artinya Allah mandiri mengambil keputusan tak dipengaruhi oleh apapun. Anda paham enggak? Tak dipengaruhi oleh apapun. Artinya begini. Ini orang berdosa. Ini orang hidup benar. Ya. Apakah Tuhan pasti tolong hanya orang benar saja?
namanya kedaulatan Allah, kemandirian Allah menolong, Allah juga bisa tolong orang yang berdosa. Di sini kita bisa tenang Bapak Ibu, Allah kita itu bijaksana. Allah kita itu nggak bisa kita paksa. Caranya menolong itu 1001 macam, bahkan lebih dari 1001 macam. Cara Allah menolong, kapan Allah menolong, itu serahkan sama Tuhan. Yang penting saudara percaya Allah sanggup menolong. Allah bersedia menolong. Dan Allah yang kusembah, aku hormati. Engkau berdaulat menolong aku. Kalau hari ini harus operasi. Dan Tuhan bilang operasi, itu kedaulatan Tuhan. Kalau hari ini harus operasi, Tuhan bilang tidak perlu operasi, itu kedaulatan Tuhan. Ketika Yeni istri saya dijudge katanya lupus 10 tahun yang lalu. Dia diberikan obat steroid, dosis tinggi, efek sampingannya banyak. Dalam waktu 2 bulan munfis ya, wajah bulan bulat gitu ya. Terus kulit kepala berlemak dan mudah infeksi. Penatua di gereja gelisah 10 tahun yang lalu. Mereka melihat kok diobati malah nggak bagus. Lalu didesak untuk pergi ke Singapura. Mereka sediakan tiketnya, penginapan, semua kebutuhan disiapkan. Kami dipaksa untuk pergi. Setelah jalan 2 bulan diobati di Denpasar kok nggak membaik. Kami dipaksa pergi dan cuma dikatakan sini. Bapak Ibu Gembala siapkan pakaian saja, semua kita sudah atur. Bahkan ada yang nitipkan ATM. Bawa aja Pak ini ATM-nya. Berapapun yang Bapak butuh gesek saja. Jadi enggak terbatas. Enggak usah saya bilang, sudah cukup. Sudah cukup. Bapak Ibu sampai di sana 16 kali ke dokter dalam 2 minggu. Ya ini, sana sini periksa darah ini dan itu, tulang dan lain sebagainya. Mata dan syaraf. Kesimpulannya, dokter Singapura bilang, no lupus. Dan itu bukan salah periksa, it is miracle. Itu mujizat. Saya baru tahu ketika kami dalam pergumulan, masih belum berangkat, masih di Denpasar. Itu beberapa pendoa datang ke rumah mereka, doa keliling di depan rumah. Saya baru tahu mereka doa keliling mendoakan Bapak Ibu Gembala mereka. Dan sampai di Singapura dicek ini dan itu lengkap. Dokter bilang no lupus. Istri saya ngalami mujizat. Wes lah, tenang toh. Tak bilang Yeni, kamu sudah selesai. Saya dipeseni sama penatua. Pak Gembala mumpung di Singapura, periksa sekalian, kontrol sekalian, gak pernah cek kesehatan. Ya wes lah, ini banyak pria-pria ini ya coba-coba dan berhadiah. Coba-coba periksa ngantar istrinya, coba-coba periksa ngantar mamahnya, mamanya sehat, istrinya sehat, awake dhewe operasi. Nah saya ngomong sama istri ya ini aku mau cek jantung, paling ya 1 jam lah, saya bilang gitu. Paling 1 jam kamu pulang aja ke tempat penginapan waktu itu. Anaknya Om Julius yang di Singapura yang kami tinggal di sana. Kamu pulang aja naik MRT, kami di Mount Elizabeth waktu itu. Udah tahu kan, udah 2 minggu naik MRT udah hafal gitu kan. Dia pulang, saya bilang paling cuma 1 jam aja. 1:30 siang, selesai makan siang di rumah sakit itu di kafetarianya. Saya masuk ke ruangan praktek dokter, dia sudah pulang. Naik MRT sendiri, udah hafal. Saya udah siap dengan percaya diri Bapak Ibu sekalian. Saya masuk naik atas mesin treadmill, saya mulai jalan, baru hitungan beberapa detik. Dokter bilang, stop, no, very bad, no. Dokternya tegang, ngeliatin saya. Saya ya melok tegang toh. Wong di negeri asing bahasanya campur Melayu, Inggris, orang karu-karuan. No, saya disuruh duduk. Dilihatin, ya udahlah ceritanya panjang. Singkat cerita saya di kateter. Kateter itu masuk ke kamar operasi karena di kateter kan, dibedah sedikit. Susternya nanyain saya, kamu sendiri ada pakai bahasa Melayu, Inggris campur? Iya. Berarti kamu tanda tangan sendiri? Iya. Dia bingung ngeliatin saya, ini orang
Nggak ada yang nunggu, datang sendiri, tanda tangan sendiri. Operasi nggak ada yang nungguin. Ya saya juga nelongso, tapi nggak nyangka kan. Akhirnya kesimpulan saya harus operasi bypass, nggak bisa di ring. Nggak nyangka Bapak Ibu, kaget. Itu kayak daun seger, begitu dengar mesti operasi, ngelemprek langsung. Nah saat-saat kayak gitu fondasi iman berfungsi. Kalau Anda senang, bahagia, sehat, tidak ada masalah, tidak nampak perlu fondasi iman. Saat-saat seperti itu fondasi iman akan menopang saudara. Kalau saudara membangun iman dengan dasar yang teguh. Bapak Ibu sekalian, lalu selesai saya operasi. Saya cerita kepada pendeta Dr. Dwijo Saputro. Penasihat Sinode GBI, salah satu penasihat. Dia datang ke Denpasar, saya ceritakan, lalu dia bagi, Pak Eldi, wah berarti di gereja Bapak ini lengkap. Lengkap apa? Pengajarannya lengkap. Kalau mau cerita tentang mujizat, istri Bapak saksinya. Tuhan lakukan mujizat. Kalau Bapak mau cerita bahwa Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai obat, Bapak saksinya. Tuhan selesaikan dengan cara operasi. Oh ya benar juga ya. Artinya apa? Artinya biarkan Tuhan menolong dengan caranya. Jangan ajari Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Jangan pula kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara harus menjalani pengobatan. Kalau saudara jalani operasi. Kita percaya Tuhan juga sanggup menolong kita. Dan bersedia menolong kita. Asal kita hormati Tuhan. Engkau berdaulat menolong saya. Kalau saya ini adalah seorang papa, Bapak Ibu, ada papa mama di sini. Anda kan tidak pernah memikirkan yang buruk buat anak-anak bukan? Tapi Anda juga punya kebebasan untuk menentukan bagaimana mengatur anak-anak. Jangan disetir oleh anak-anak. Itu namanya orang tua berdaulat mengatur, menolong anak-anaknya. Bapak kita lebih dari saya. Bapak di sorga lebih daripada Bapak Ibu. Sempurna, bijaksana. Dalam kebijaksanaannya dia mengatur hidup kita. Jadi 3 fondasi. Yang pertama, beriman bahwa Allah sanggup menolong. Kedua, Allah bersedia menolong. Yang ketiga, Allah berdaulat menolong. Mari kita baca ayat penutup Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita percaya bahwa Allah itu baik. Kalau kita percaya bahwa Allah itu bijaksana. Setelah kita menerima apa yang kita harapkan. Itu bukan iman. Kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, kalau kita percaya bahwa Allah itu bijak, setelah melihat bukti pertolongannya nyata buat kita, itu bukan iman sejati. Iman sejati itu terbukti ketika pertolongan belum datang, ketika pergumulan belum selesai, ketika yang dipercaya masih dalam angan-angan, ketika yang diharap belum menjadi kenyataan, tapi dia tetap percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan bersedia menolong, dan Tuhan berdaulat menolong. Kalau Anda bisa bicara seperti itu di kala duka, maka terbukti iman saudara fondasinya teguh. Jangan goyah menghadapi apapun Bapak Ibu sekalian, miliki fondasi ini. Siapa di antara saudara Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang goyah, mulai gak peduli dengan jam doa, mulai gak peduli dengan pelayanan, mulai gak peduli dengan ibadah, mulai gak peduli dengan pelayanan di luar gereja untuk jiwa-jiwa. Karena saudara beralasan saya punya pergumulan ini dan itu, besar kemungkinan karena mungkin fondasi iman Bapak Ibu tidak ada. Makanya imanmu goyah. Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata kepada Thomas, muridnya, kamu percaya setelah melihat aku. Tetapi berbahagialah mereka walau tidak melihat namun percaya.
Kita tidak pernah lihat mahkota duri Yesus. Kita tidak pernah lihat salib Yesus di Golgota. Kita nggak pernah lihat tangan dan kaki Yesus dipaku untuk kita. Namun aku percaya Yesus juru selamatku. Berbahagialah saudara. Mari bangkit berdiri, naikkan satu lagu pujian. Ini mungkin lagu lama atau lagu yang jarang dinyanyikan. Lagu Hatiku Tenang Berada Dekatmu. Nanti setelah kita nyanyi beberapa kali, saya minta istri saya berdoa, melepaskan berkat mujizat jamahan kuasa Tuhan, untuk kita semua pulang memperoleh berkat kebangunan rohani. Mari nyanyikan bersama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari sembah Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, katakan di situ. Haleluya, pertolongan. Engkau sanggup menolong. Engkau bersedia menolong kami. Dengan cara dan waktumu Engkau berdaulat ya Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, pertolongan. Mari puji dan sembah Dia. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Katakan dan dengar yang kita ucapkan. Ya, katakan dan dengar yang kita ucapkan. Benar Tuhan, bekerja, oh pertolongan-Mu begitu. Saudara yang lemah, mari datang kepada Tuhan. Saudara rindu kebangunan rohani, mari sembah Tuhan. Saudara yang minta mujizat, percaya Dia sanggup, Dia bersedia dengan cara dan waktunya menolong kita. Dirasakan kasih-Mu Tuhan di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kiralaba shikinaralaba takaralaba shikinaralaba ya shikinaralaba. Kiralaba shikin. Terima ketenangan jiwa pagi hari ini. Kiralaba shikinaralaba. Terima damai sejahtera pagi hari ini. Engkau yang gelisah, engkau yang sedang gundah gulana dengan setiap pergumulan yang ada. Terima pagi hari ini.
Kira laba 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 shikinara laba takara laba shikinara laba takara laba shin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, ketenangan jiwa akan kami dapatkan ketika kami sungguh-sungguh percaya, berserah total kepadamu Tuhan sepenuhnya. Karena kami meyakini Engkau Allah yang sanggup menolong. Karena kami meyakini Engkau bukan hanya sanggup, tapi Engkau yang Allah yang mau menolong, turun tangan bahkan Tuhan setiap saat untuk menolong kami. Dan yang pasti Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya karena Engkau punya segala cara, 1001 macam cara yang kami tidak bisa rancangkan Tuhan. Cara yang terbaik Tuhan, dan kedaulatan-Mu atas setiap kami. Apapun yang Kau rancangkan dalam hidup kami, tidak pernah Engkau merancangkan yang terburuk. Yang kami tahu Engkau sedang menyediakan yang terbaik buat kami. Baik kesehatan, baik itu keuangan, persoalan-persoalan dalam rumah tangga, apapun permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Pagi hari ini serahkan semua total ke dalam tangan Tuhan. Dan lihat Tuhan sendiri yang turun tangan dengan caranya. Mari berserah dan jangan pernah kecewa. Jika ada yang pernah kecewa pagi hari ini, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan mulai menyerahkan hidup sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu, dekat dengan Engkau. Kami tahu disitulah kekuatan kami Tuhan. Sehingga fondasi iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Karena kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus kami sudah berucap syukur dan percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Eldi Rudi buat kebenaran firman. Saudara percaya bahwa apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Eldi Rudi ini, tangkap firman Tuhan. Imani, percaya dia ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia sanggup menolong. Walaupun masa sulit ini terus berkepanjangan, tapi percaya dia sanggup menolong, dia bersedia menolong, dan dia berdaulat menolong kita. Amin. Biarlah iman kita terus bangkit, percaya kepada Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya minta Om Yan untuk doa. Ya, untuk doa berkat. Kita percaya bahwa iman kita yang paling teguh, ya, dasarnya, fondasinya, kita fondasikan iman kita ini melalui iman kita, ya, percaya, hidup dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dengan tuntunan daripada Tuhan, peraturan dan taat kepada Tuhan, itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, saya minta Om Jan untuk doa berkat. Mari diri dengan mohon berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mempunyai Tuhan yang sanggup. Dan selain itu, Tuhan juga mau bersedia menolong kami. Tapi dalam yang ketiga, biarlah kami tidak mendikte Tuhan, tidak mengatur Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan kita hargai. Jangan mengatur waktu bahwa Tuhan segera tolong aku. Kalau tidak, jangan demikian. Biarlah kita senantiasa menghormati Allah. Oh haleluya. Kami percaya saatnya Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan apa yang dikerjakan di Surabaya,
dengan check up kesehatan dan lain-lain semuanya boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga jemaat-Mu, lindungi senantiasa ya Bapak. Haleluya, kalau banyak yang kena flu pada akhir-akhir ini Tuhan, jauhkan sakit penyakit, jauhkan virus-virus yang membahayakan. Terima kasih Bapak, lindungi seluruh keluarga kami, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati, perkasa di bumi. Terima kasih Bapak, kami percaya berkat Tuhan dinyatakan. Dan biarlah jawab dengan amin setiap kata-kata berkat yang kita ucapkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Syukur Bapak, sebab itu kami akan pulang dengan sukacita, dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang menuntun kami dalam kebenaran sampai Maranatha. Terpuji Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya telah terima berkat-Nya katakan, amin. Haleluya. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pulang. Tuhan memberkati kita semua.